Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Fitch. Kali ini gue akan bahas salah satu tema di kripto ini yang lagi super rame banget ya. Karena apa? Karena dia mau listing di OKX guys, tanggal 20 Februari. Siapa lagi kalau bukan si Pi Network atau Pi Core Team. Nah, buat kalian yang mungkin udah mining lama atau bahkan belum pernah mining, ini gue coba jelasin sedikit dulu sebenarnya Pi Network ini apa sih gitu ya. Pi Network ini adalah first digital currency yang kalian bisa mining di HP kalian. Jadi kenapa ada konsep ini gitu ya? Buat teman-teman tahu kalau mining itu biasanya butuh modal yang gede banget, apalagi Bitcoin dengan hash rate-nya yang tiap hari, tiap cycle itu makin sulit untuk nge-mining atau memecahkan satu blok, maka otomatis butuh power lebih untuk nge-mining koin tersebut gitu ya. Tapi beda dengan Pi Network, di sini kalian cuma butuh HP aja dan secara energi juga nggak banyak yang dipakai dan pastinya nggak perlu device yang berat-berat banget gitu ya. Di sini ada beberapa keuntungannya. Pertama, dia decentralized gitu ya. Kemudian dia mengutamakan mobile first. Jadi contoh kalau kalian mau dari PC ya agak sulit gitu ya. Karena balik lagi dia cuma mostly di handphone dan ini katanya sih tidak menghabiskan baterai kalian gitu ya, karena mungkin ada beberapa mining apps yang boros baterai gitu. Kemudian di sini user dan planet friendly, balik lagi karena tidak boros listrik dan tidak pakai listrik yang banyak karena balik lagi hanya di handphone dan baterainya nggak boros gitu ya guys ya. Untuk Pi Network sendiri ini beneran aplikasinya kalian bisa dapetin di Google Play dan App Store. Ini di Google Play kalian bisa buka ya, dimana di sini kalian bisa install, kemudian kurang lebih looknya seperti inilah, dimana di sini kalau teman-teman perhatikan dia kayak nge-mining gitu ya. Dimana kalau di sini teman-teman perhatikan dia kayak nge-mining gitu, kemudian di sini ada dapat berapa banyak per jamnya, kemudian di sini ada totalnya, ada chat, ada rows dan masih banyak lagi. Untuk Pi Network sendiri di sini udah ada 100 juta download. Kalian bilangnya 100 juta download, tapi kalau di Twitternya di sini dia bilang usernya total sampai dengan 60 jutaan users atau engaged pioneers. Nah, jadi dia akan listing tanggal 20. Kalau teman-teman lihat komunitas Pi Indonesia ini rame banget ya. Ini teman-teman bisa perhatikan nih orang-orang pada ngumpul gitu ya. Ini bahkan ada yang Pi Network Philippines, gak Indonesia aja. Kemudian di sini ada orang-orang Indo. Kemudian rame lah yang kemarin kita lihat di Twitter ya. Katanya bahkan mereka sampai bikin ini jadi alat tukar gitu ya. Jadi contoh kalau kalian punya koin Pi, kemudian kalian mau tukar contoh dengan beras atau dengan gula, itu bisa asalkan dengan sesama pengguna Pi yang emang yakin ini Pi Network akan jadi something lah, intinya seperti itu. Nah, sekarang lagi rame soal apakah Pi Network itu harganya bisa 314.000 dolar. Ini agak lucu karena di sini kemarin itu ada orang yang katanya sih dari community lah gitu ya, community created gitu ya, namanya adalah Global Consensus Value atau GCV. Nah, ini nih yang suka bilang bahwa Pi Network itu bisa sentuh ke 314.000 dan something lah. Ini gue nemu artikelnya bahwa Pi Network itu tidak sama sekali terafiliasi dengan si Global Consensus Value ini gitu ya. Jadi memang Pi Network itu tidak pernah menjanjikan bahwa satu Pi Network itu harganya berapa. Kemudian dengan semakin dekatnya mainnet ini, mereka juga melakukan yang namanya KYC guys. Jadi nggak sembarangan orang udah mulai bisa masuk gitu ya. Jadi kalau contoh memang dari negara-negara yang kripto itu nggak boleh, otomatis akan di reject KYC-nya gitu ya. Nah, ini kemarin kan ada yang janji nih per koin itu 314.159. Mungkin ini nih penyebab di mana tiba-tiba tuh rame banget, di mana orang-orang tuh yakin banget dengan Pi, bahkan ada yang nukerin Pi-nya dengan mobil. Tapi gue nggak tahu ya apakah itu beneran apa enggak, karena itu gue cuma pernah lihat di balik konten gitu ya. Ini kalian bayangin aja, total supply Pi itu pada saat awal itu sekitar 100 billion guys. Kalau dikalikan dengan 314.000 itu 31,4 kuadrilion. Itu gede-gede banget guys. Karena kalian bayangin aja, reality check itu udah melebihi global GDP hampir 300 kali. Kalian bayangin ya, global GDP sampai dengan 300 kali lipat. Jadi udah fix, ini sangat-sangat tidak mungkin ya dimana Pi itu bisa mencapai harga segini, karena dengan total supply-nya yang banyak banget,
Ini sih bisa 0,03 sampai dengan 4 itu reality yang akan terjadi menurut gue seperti itu. 0,4 aja menurut gue udah bagus banget lah gitu ya, karena dia basically Pi Network ini punya base user yang cukup gede dan banyak gitu ya. Dan apalagi orang-orang itu nge-mining dari 2019 dan baru akan listing sekarang sampai dengan 2025. Jadi gue salut banget buat kalian yang emang nge-mining Pi. Nah, buat kalian yang mungkin nge-mining Pi Network dan sekarang lagi nyari nih kira-kira Pi Network kalian mau jual di mana atau segala macem. Nah, basically Pi Network kalian udah paling aman kalian jual di centralized exchange gitu ya, karena balik lagi kalian daftar buka, kemudian kalian bisa jual Pi Network kalian di sana, nanti kalian bisa withdraw berupa kripto ke local exchange lah, intinya seperti itu, baru kalian bisa cairin lagi jadi rupiah. Nah, ini salah satu yang udah listing, ini OKX, ini exchange yang pertama kali mengannounce bahwa dia akan melisting Pi. Ini teman-teman bisa perhatikan tanggalnya 12 Februari. Ini saking ramainya kalian bisa lihat view-nya sampai dengan hampir 5 juta view di Twitter gitu ya. Jadi ini super rame banget ya, dan ini OKX merupakan salah satu exchange yang sudah terverifikasi lah bahwa dia aman dan bagus gitu ya. Nah, ini beberapa detailnya di sini. Listing timeline Pi depositnya akan buka sekitar 2:45 AM UTC. Ini UTC itu plus 7 ke WIB, jadi sekitar 9:45, mungkin sekitar jam 10 pagi gitu ya di 12 Februari. Kemudian di sini ada call auction. Call auction itu basically 1 jam sebelum listing gitu ya. Itu nanti di 20 Februari biasa nanti akan ada pertemuan antara harga jual dan harga beli, itu akan antrian dulu gitu ya. Baru nanti setelah itu akan dibuka tradingnya jam sekitar 8 UTC. 8 UTC ini berarti sekitar jam 5 sore di tanggal 20 Februari gitu ya. Kemudian di sini withdrawals-nya juga sudah bisa di open nih gitu. Nah, jadi buat kalian yang memang sekarang udah ada kesempatan ya, kalian udah punya Pi-nya gitu ya, kemudian kalian udah KYC, udah siap gitu ya, paling harusnya sih nunggu dari aplikasinya tinggal ditarik gitu ya, udah bisa ditarik dikirim ke exchange gitu ya, dari situ harusnya kalian nanti sudah bisa jual gitu ya. Basically ya udah Pi USDT intinya seperti itu. Nanti kalian bisa cari di exchange-nya lah, intinya seperti itu. Untuk OKX ini ada di Play Store juga, kalian bisa langsung cari aja. Nah, mumpung di OKX ini juga lagi ada event nih gitu ya. Eventnya ini 11 hari lagi, 17 Februari sampai dengan 28 Februari. Jadi masih banyak banget waktu. Walaupun nanti dia udah listing tanggal 20 gitu ya, tapi contoh kalian tidak sempat untuk jual Pi kalian, ini masih sempat banget nih, dimana di sini kalian bisa jualan Pi kalian gitu ya, dan bisa dapetin total hadiah hingga 30.000 USDT worth of Pi tokens gitu ya. Caranya gampang, kalian tinggal deposit any amount of Pi gitu ya. Di sini otomatis nanti kalian bisa dapet. Nah, kemudian di sini untuk accumulate 1000 USDT trading itu nggak harus ya, karena balik lagi di sini limited untuk hanya 2.500 orang gitu. Kemudian kalian bisa ini nih, kalau kalian cepet gitu ya, di sini kalian bisa dapat 5 USDT worth of Pi karena kalian trade on OKX gitu ya. Jadi kalau kalian new user, kalian deposit Pi kalian ke sini gitu ya. Kalau kalian masuk dalam 1000 orang pertama, kalian bisa dapat 5 USDT dalam bentuk Pi. Intinya seperti itu. Oke? Jadi Pi Network ini memang udah ramai banget mining dari sekitar tahun 2019. Di sini dia mention ya. Kemudian 6 tahun orang-orang mining, dan sekarang akhirnya udah bisa KYC, udah bisa segala macem, saldonya udah kelihatan gitu ya, dan akhirnya penentuan nih kira-kira harganya berapa gitu ya. Kalau gue sendiri dulu gue sempet mining, tapi awal-awal balik lagi karena gue ngerasa ini satu project yang gak jelas masa depannya gitu ya. Karena balik lagi mining itu biasanya harus ada yang diverifikasi guys, tapi kalau gue melihat Pi Network gue nggak tahu apa yang diverifikasi, karena balik lagi cuma mining gitu aja ya nggak tahu apa yang diverifikasi, intinya seperti itu. Jadi menurut gua kurang valid, jadi gua sama sekali tidak nyentuh ini. Gua hanya menyentuh awal-awal ngelihat ini modelnya seperti apa sih gitu ya, tapi sampai detik ini gua nggak pernah sentuh lagi. Ini Pi Network beneran baru ramai lagi ketika announce listing di OKX, intinya seperti itu. Jadi menurut gua
Buat kalian yang mining, semoga harganya memang bagus seperti apa yang kalian expect. Cuma balik lagi, kalau kalian expectnya sampai dengan 314.000 dolar, itu sangat-sangat tidak make sense gitu ya. Kalau kalian ekspektasinya mungkin masih 1 rupiah, 2 rupiah, mungkin masih masuk akal. Balik lagi ya, karena ini token jujur supply-nya banyak banget. Di sini sudah di state bahwa dia punya supply itu sekitar 100 billion, dan circulating supply-nya pada saat awal keluar itu 6 billion gitu ya. Menurut gua kalian kalau bisa lempar ke exchange saja, karena itu kalau kalian lempar ke sana, trading volumenya mencukupi, kalian bisa swap ke USDT-nya kalian kirim ke local exchange, kalian bisa cairin jadi rupiah, dan itu pasti aman karena balik lagi secara exchange ini sudah terverifikasi banget ya, sudah terpercaya, followernya 5,7 M gitu ya, dan udah centang gold gitu ya. Jadi ini gak main-main sih guys gitu ya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Semoga menjelaskan kurang lebih tentang Pi Network itu apa. But basically intinya pesan terakhir dari gua adalah jangan terlalu berekspektasi tinggi sama si Pi Network ini, karena balik lagi pertanyaan gue, apa yang di mining, apa yang dipecahkan, apa yang diverifikasi. Kalau Bitcoin yang dipecahkan adalah transaksi yang di dalam gitu ya. Tapi kalau Pi Network ini gue nggak tahu usernya siapa gitu ya. Kalau semuanya mining gitu ya, apa yang dipecahkan? Itu sih yang masih gue belum tahu gitu dari Pi ini gitu. Dan semakin banyak data yang dipecahkan, harusnya secara listrik, secara HP itu mungkin bisa panas dan segala macam, baterainya akan makin cepat habis. Tapi di sini janjinya tidak gitu ya. Jadi balik lagi, gue nggak tahu apa yang dipecahkan gitu ya. Oke, jadi kurang lebih itu aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Semoga Pi-nya JP siapapun kalian yang mining. Walaupun gue beres, tetap gue mendoakan ke kalian yang mining 6 tahun Pi Network ini, semoga bisa JP dari sini. So, good luck ya guys.